Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atau kelompok terakhir ingin memaparkan materi tentang artikel ilmiah tentang ekonomi digital. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Alivia Aziza Maharani, Ririn Fitrianingsih, Afriana Kartini, Tri Kartika Pujiana, Didin Dwi Anggriani, M. Sony Hidayatullah, dan Aiman Miftahuddin. Marilah kita sama-sama mendengarkan paparan materinya. Latar belakang. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia yang berbasis konsumsi masih memiliki daya tahan. Hal ini ditunjukkan dengan positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan 3 sampai 2016. Pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi tersebut antara lain didorong oleh semakin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform, yang semakin memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Salah satunya adalah aktivitas belanja daring atau dagang e-commerce. Peran ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tentu memiliki berbagai permasalahan, diantaranya yakni bagaimana untuk berubah menjadi ekonomi digital, bagaimana mengatasi risiko yang diakibatkan adanya ekonomi digital, khususnya di sisi stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, cyber security, integritas dan keamanan transaksi keuangan, serta perlindungan konsumen dan bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif di mana data diambil dari badan yang independen yaitu Bank Indonesia serta sumber lainnya. Hasil dan analisis. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ekonomi digital atau digital ekonomi adalah ekonomi yang didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan elektronik. Artinya, bisnis dengan produksi elektronik ini dan proses manajemen dan yang berinteraksi dengan mitra dan pelanggan dan melakukan transaksi melalui internet dan web teknologi. Konsep ekonomi digital muncul di dekade terakhir abad ke-20. Di Indonesia, transaksi digital semakin berkembang. Berikutnya dari segi lingkungan bisnis. Dengan berkembangnya penggunaan internet, di sektor bisnis terjadi perubahan kultur dalam perbisnis seperti hilang atau berkurangnya perantara atau broker dalam bisnis, sehingga mempersingkat saluran distribusi. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak yang membangun infrastruktur dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam menghadapi persaingan dalam perekonomian digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Dwi Anggraini, NIM 2502029, akan menyampaikan materi yaitu dari segi kebijakan dan visi pemerintah. Dalam ekonomi digital Indonesia, pemerintah saat ini masih berfokus pada kebijakan ekonomi yang bersifat fiskal, sehingga kebijakan yang menguntungkan entrepreneur yang berkecimpung di dunia bisnis masih relatif kurang. Namun dengan semakin majunya masyarakat Indonesia, pemerintah tentu akan membuat kebijakan untuk mengimbangi dan mengatur pelaksanaan perekonomian digital. Bagaimana perkembangan e-commerce Indonesia? Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang berbasis e-business atau e-commerce menyebabkan semakin banyaknya persaingan. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan, para pemain perlu memainkan karakteristik dari konsep yang menjamin landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis
yaitu merubah model bisnisnya agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital tersebut. Bagi perusahaan baru, startup company untuk terjun ke bisnis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal. Profil digital ekonomi yaitu perkembangan sistem pembayaran non-tunai, perkembangan e-commerce, dan perkembangan fintech. Kesimpulannya adalah makin berkembangnya e-commerce dan potensinya dalam mendorong UMKM menginisiasi pemerintah RI untuk menargetkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 dengan target valuasi bisnis senilai 130 miliar dolar. Strategi mewujudkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital 2020. Yang pertama, menyusun roadmap e-commerce nasional. Kedua, mempermudah lisensi bisnis bagi para pelaku e-commerce. Ketiga, menyusun kebijakan perlindungan data pribadi serta memperkuat jaringan broadband hingga ke pelosok negeri. Dan keempat, menciptakan 1000 teknopreneur atau pengusaha di bidang teknologi hingga 2020. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga kita bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.